Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a hudah. Fa inni usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat apa lemas? Kayaknya lemas habis pada buka puasa ini. Insyaallah. Ini mayoritas pada puasa Senin Kamis nggih. Insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan bahagia di hari yang istimewa, hari Senin. Dulu hari Senin itu hari biasa, tidak istimewa. Tapi sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW di hari Senin, maka hari Senin menjadi hari yang luar biasa. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya diangkat jadi Nabi. Maka bentuk syukurnya Nabi di hari kelahirannya adalah dengan bersyukur melaksanakan ketaatan, yaitu puasa Senin Kamis. Siapa yang bilang ulang tahun itu tidak boleh dirayakan? Wong Nabi aja merayakan ulang tahunnya dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan tidak merayakan dengan cara mengikuti gaya-gayanya orang kafir. Kenapa kok sebagian ulama itu melarang kita merayakan ulang tahun? Karena dikhawatirkan sebagian orang muslim yang tidak paham ketika merayakan ulang tahun itu ala-ala orang yang apa? Ala-ala orang yang tidak kenal Rasulullah, tidak tahu cara memanfaatkan momentum ini untuk bersyukur dan meningkatkan kualitas amal ibadah. Ala kulli hal. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ya berpuasa setiap hari Senin dalam rangka bersyukur karena beliau dilahirkan sama Allah hari Senin, diangkat jadi Nabi hari Senin. Maka kita boleh bertasyabuh, kita boleh mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita merayakan ulang tahun dengan melakukan ketaatan sebagai bentuk tasyabuh kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harap-harapnya kita menjadi orang yang termasuk golongan Nabi dan dicintai oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, saya mengingatkan tentang takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah karena sebaik-baik bekal, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini mengingatkan diri sendiri, ini mengingatkan semua yang hadir bahwa takwa itu diperoleh dengan ilmu. Takwa itu pondasinya ilmu. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang paling bertakwa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa adalah orang yang punya ilmu. Tidak mungkin orang bisa takut kepada Allah kalau dia tidak punya ilmu. Baik. Di sini saya akan membacakan sedikit beberapa quotes. Bahasa gaulnya kan quotes. Ini sebenarnya adalah kalam-kalam para salafus soleh. Jadi kalau disebut kata salafus soleh
itu ada beberapa pemaknaan. Yang pertama, ketika disebut salafus soleh itu adalah 3 generasi utama. 3 generasi utama itu Pak, generasinya para sahabat, generasinya tabi'in dan tabi'in. Ini disebut generasi salafus soleh. Mereka disebut dengan salaf. Adapun yang setelah mereka disebut dengan istilah khalaf. Orang yang menggantikan mereka itu. Oke, saya coba ulangi dulu ini bagian ini supaya kita semuanya paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik, generasi yang terbaik adalah generasi yang hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah para sahabat. Generasi yang terbaik berikutnya adalah yang hidup setelah sahabat, yaitu tabi'in. Generasi ketiga yang terbaik adalah yang hidup setelah generasinya tabi'in atau dikenal dengan istilah tabi'in. Jadi jamaah Firdausil A'la tidak boleh bingung ketika ditanya, loh sahabat itu siapa? Allah, adikku kenapa ini? Oh sayang. Yang disebut dengan sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu Nabi, karena tidak semua yang sezaman dengan Nabi ketemu dengan Nabi. Ada misalnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidupnya sezaman dengan Nabi, pernah datang ke Madinah untuk bertemu Nabi, tapi pas Nabi pergi, akhirnya dia balik lagi ke kampungnya. Ketika datang di tahun berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Maka Uwais Al-Qarni tidak bisa disebut sebagai sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada yang memberikan pengertian atau definisi sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi. Kalau definisinya orang yang melihat Nabi, ini yang repot adalah sahabat-sahabat yang buta. Karena ada sahabat Nabi yang buta ya Pak ya. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Ini kisahnya kayak gini Bapak Ibu sekalian. Suatu hari Rasulullah sedang duduk menjelaskan tentang Islam di hadapan tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ada Al-Walid bin Mughirah. Ini intinya yang duduk di majelis ini semuanya tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah menjelaskan Islam, berharap supaya tokoh-tokoh tadi ada yang menjadi pendukung dakwah. Lah kok tiba-tiba pintu dibuka, datang seseorang yang buta. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Mendatangi Rasulullah minta diajari Islam. Melihat kedatangan Abdullah bin Umi Maktum yang tidak tepat, tidak pas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak kecut mukanya, agak bermuka masam beliau. Kemudian beliau berpaling. Aduh, momennya kurang tepat. Kamu datangnya ini, saya lagi dakwahi toko. Nanti kalau udah rampung kau tak ajari gitu. Kurang lebih. Makanya karena sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika didatangi orang buta. Maksudnya Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa kamu tidak tahu wahai Muhammad, orang buta ini datang dengan niat untuk mensucikan diri. Fa'amma manistaghna, adapun orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang kamu dakwahi lalu mereka tidak butuh dengan dakwahmu, fa'antalahu tasodda, kamu semangat sekali mendakwahi mereka. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang buta ini yang datang bersegera dengan semangat untuk mempelajari Islam, fa'anta anhu talaha, malah kamu sepelekan dia.
Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, kan Abdullah bin Ummi Maktum ini kan buta. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwajah masam dan Rasulullah SAW memalingkan wajah. Ini kira-kira Abdullah bin Ummi Maktum bisa melihat apa enggak? Lawang orang buta. Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala menghargai orang-orang yang jujur menjemput hidayah, walaupun itu masyarakat yang secara strata sosial itu orang-orang biasa. Bukan tokoh masyarakat, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Dukuh, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan tokoh, bukan siapa-siapa, tapi punya semangat menjemput hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala merespon mereka dengan baik. Makanya setelah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, setiap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau selalu mengatakan begini, "Selamat datang wahai sahabatku yang Allah menegur aku karenamu." Selamat datang wahai sahabatku yang Allah menegurku karena kamu. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya sifat tabligh. Sidik, amanah, tabligh, fatana. Sidik itu jujur. Amanah itu bisa dipercaya ketika memegang amanah. Tabligh itu menyampaikan apapun yang menjadi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi abasa wa tawalla itu adalah firman Allah yang berisi teguran sekaligus celaan kepada kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak bersikap tabligh, ayat ini diumpet ke Pak, tidak disampaikan. Ayat ini pasti akan disembunyikan dan tidak akan disampaikan. Malu dong Rasulullah SAW ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW punya sifat tabligh. Jadi apapun yang jadi firman Allah, walaupun itu sesuatu yang merupakan teguran untuk Nabi, tetap disampaikan kepada umatnya. Nah, ini dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Jadi kalau ada dai yang berdakwah, ada orang mengajarkan ilmu, jangan pilih-pilih kepada orang-orang tertentu saja. Kalau dakwahi tokoh masyarakat, dakwahi pengusaha, dapat duit, amplopnya kandel, oh semangat ini. Tapi kalau yang tempatnya yang kering kerontang, tidak ada amplopnya, yang datang sedikit, orang-orang biasa semua, terus tidak semangat dakwah, ini perlu diperbaiki ini mentalnya. Karena tidak boleh seperti itu. Dakwah, Islam, iman, Al-Quran, ini adalah hak siapapun untuk menikmati. Siapapun yang jujur datang untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan ilmu tersebut. Ini tadi sahabat yang buta matanya. Namanya siapa, Pak? Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi. Karena ada yang bertemu Nabi tapi tidak beriman. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka bertemu Nabi, tapi mereka bukan sahabat Nabi. Karena mereka adalah orang yang mengingkari dakwahnya Nabi. Kemudian selain itu yang disebut sahabat adalah mereka yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Loh, memang ada tak Ustaz sahabat yang murtad? Ada sahabat yang murtad. Namanya Rajal bin Unfuah. Namanya siapa? Rajal bin Unfuah. Ini ada kisah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis bersama sahabat, tapi jumlah yang ikut majelis tidak terlalu banyak, ya mungkin 20-30 orang, sama kayak majelis ini kurang lebih. Di tengah-tengah ceramah tiba-tiba Rasulullah berhenti.
Pripun Bu, wonten apa Bu? Nggih. Pripun? Wonten apa? Oh, boten. Di tengah ceramahnya tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti. Kemudian beliau mengatakan, di majelis ini akan ada seorang laki-laki Bu aman, kalau ibu insya Allah aman. Laki-laki yang nanti gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bayangkan gigi geraham lebih besar daripada gunung Uhud ini gimana? Akan ada dari majelis ini seorang laki-laki yang gigi gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Ini adalah nubuatnya Rasulullah, informasi dari Allah bahwa nanti salah satu daripada anggota yang ikut majelisnya Rasulullah itu ada sahabat yang mulutnya akan dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman yang berat. Bukan cuma dimasukkan neraka, tapi giginya dijadikan besar. Kalau giginya sebesar gunung Uhud, kira-kira bisa ngangkat kepala nggak itu? Oh, susahnya luar biasa. Jadi kepalanya nempel di dasar neraka jahanam. Semua sahabat yang ikut majelis itu tidak ada yang tenang. Semuanya resah, semuanya tidak bisa tidur malam. Takut, khawatir yang dimaksud oleh Nabi adalah dirinya beliau sendiri. Wah, akhirnya para sahabat semuanya ketakutan yang hadir di majelis itu. Satu persatu meninggal. Satu meninggal husnul khotimah, satu syahid di medan perang, satu meninggal kelihatan husnul khotimah, satu meninggal kelihatan syahid di medan perang. Tinggal dua yang ikut majelisnya Nabi waktu itu, yang belum meninggal tinggal dua. Satu namanya Abu Hurairah. Pripun Bu? Pripun? Pripun Bu? Oh, mboten. Tinggal dua sahabat, yang satu namanya Sayyidina Abu Hurairah, yang satu namanya Rajal bin Unfuah. Satu namanya Abu Hurairah, satu namanya Rajal bin Unfuah. Sayyidina Abu Hurairah ini setiap hari sudah panas dingin. Waduh, jangan-jangan ini yang kena nubuatnya Nabi saya ini. Jangan-jangan saya yang dimaksud Nabi, gigi geraham saya lebih besar daripada gunung Uhud. Wah, panik berat Sayyidina Abu Hurairah sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Kemudian suatu hari setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, muncul seorang nabi palsu dari Yamamah, namanya Musailamah. Nabi ini namanya, nabi palsu ini namanya Musailamah. Kalau dari kalangan Quraisy ada nabi, dari Yamamah juga bisa dong ada nabi. Akhirnya dia ngaku-ngaku jadi nabi. Terus dia bikin ayat-ayat sendiri. Dia bikin apa? Surat sendiri. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, anfuhu tawil, udhunuhu kabir. Dia bikin ayat gitu. Apa itu gajah? Apakah Anda ngerti gajah? Gajah itu hidungnya panjang, gajah itu kupingnya gede dan lebar. Ini ada manfaatnya deh. Kita nonton gajah aja udah tahu. Dia niatnya mau nyaingi surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Fil bukan bercerita sekedar tentang gajah, tapi menceritakan sejarah beberapa waktu sebelum kelahiran Nabi, ketika ada Raja Abraha membawa pasukan bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian pasukan bergajah ini dijatuhi batu dari neraka oleh yang namanya burung ababil.
Jadi surat Al-Fil ini bukan sekedar cerita tentang gajah, tapi menceritakan sejarah yang sangat penting. Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Karena waktu itu ada peristiwa orang yang mau menyerang Ka'bah. Ada orang yang berencana menghancurkan Ka'bah, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang luar biasa, berbunyi begini. Siapa yang menyakiti hati saudaranya muslim, maka dia seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Siapa yang menyakiti hati saudaranya yang mukmin, maka ibarat dia sedang apa? Menghancurkan 70 Ka'bah. Kalau menghancurkan satu Ka'bah aja dihancurkan sama Tayran Ababil, apalagi menghancurkan 70 Ka'bah. Apa maksudnya? Hadis ini memperingatkan orang muslim, hati-hati lisan dan tangannya jangan sampai digunakan untuk menyakiti saudaranya. Ini kisahnya Rajal bin Unfuah belum rampung, tapi tak selingi lagi ada kisah lain tentang Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Namanya siapa? Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Ini kita lihat bagaimana seorang ayah sangat hebat dalam mendidik anak-anaknya. Suatu hari putrinya Habib Thahir bin Husain bin Thahir ini mengadakan kunjungan ke daerah Singapura. Pulang dari Singapura dapat oleh-oleh sebuah gelang emas yang sangat indah. Istimewa, pokoknya kalau setiap perempuan melihat gelang ini mesti langsung seneng, saking indahnya gelang itu. Akhirnya dipakailah gelang itu di hadapan ayahnya. Begitu ayahnya tahu Habib Thahir bin Husain bin Thahir kalau anaknya ini pakai gelang yang bagus, ketika gelangnya itu sedang ditaruh, diambil, dipatahkan sama ayahnya. Gelang yang bagus dari Singapura tadi dipatahkan. Begitu anak perempuannya tahu, anak perempuannya langsung nangis, ya Allah, gelangku apik mahal kok malah dipatahkan sama ayahku. Nah, karena ngelihat anak perempuannya nangis, ibunya, istrinya Habib Thahir bin Husain bin Thahir ngomong sama suaminya, loh kamu ini gimana? Bukankah kamu sudah mengajarkan kepada kita bahwa menyakiti hati saudara mukmin itu seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Loh ini kok kau malah menyakiti hati anakmu sendiri, ini gimana? Maka Habib Thahir bin Husain bin Thahir menjawab, menyakiti hati satu wanita lebih baik daripada menyakiti hati 100 wanita. Apa maksudnya? Anaknya ini lebih baik nangis karena gelangnya dipatahkan daripada kesana kemari dia pakai gelang bagus, sedangkan teman-temannya ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang nggak bisa beli gelang. Begitu ngelihat gelang yang bagus itu, hati perempuan-perempuan lain pada iri, sakit, sedih, pengen beli, tapi mau minta ke suami-suaminya miskin, mau minta ke ayah-ayahnya nggak punya duit. Ini lebih banyak gelang ini nyakiti hati yang lain. Maka sama Habib Thahir bin Husain bin Thahir, gelangnya itu dipatahkan supaya sudah kau keluarnya biasa aja, sudah usah pakai gelang-gelang. Ini tarbiyah yang luar biasa daripada Habib Thahir bin Husain bin Thahir, mendidik keluarganya supaya tidak menyakiti saudaranya walaupun hanya dengan memakai sesuatu yang bisa membuat orang sedih ketika melihat. Kita kembali lagi kepada kisahnya Rajal bin Unfuah. Nah, ini Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu ini mulai berdakwah. Semakin hari pengikutnya semakin banyak. Tidak tahu entah kenapa ya. Nabi yang asli itu banyak pengikutnya, nabi palsu itu kok ya ada aja pengikutnya. Di Indonesia ini kan juga banyak nabi palsu. Ada nabi palsu yang perempuan itu siapa namanya? Bohlia Eden itu. Ngaku-ngaku jadi nabi. Ditangkap sama polisi, masuk penjara. Di penjara dia ngaku ganti jadi malaikat Jibril. Ini kan polisi paling hebat kan polisi Indonesia, bisa nangkep malaikat. Malaikat Jibril ditangkap sama polisi Indonesia, kan repot ini. Lia Eden kayak gitu sesat, tapi ya tetap ada pengikutnya.
Nah, Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ini juga banyak pengikutnya. Semakin hari semakin banyak pengikutnya, semakin hari semakin banyak pengikutnya. Nah, kemudian suatu hari Rajal bin Unfuah ini minta izin sama Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, izinkan saya untuk berdakwah kepada Musailamah Al-Kadzab supaya dia berhenti mengaku-ngaku jadi nabi palsu. Awalnya Sayyidina Abu Bakar, wah jangan, berat, antum jangan dakwah ke sana. Ini orang luar biasa, licin mulutnya. Wah, dia ini pendusta. Lebih baik antum tidak dakwah ke sana. Tapi karena Rajal bin Unfuah, pokoknya antum yakin sama nama Khalifah, ana yakin ana akan berhasil mendakwai dia. Akhirnya diizinkan, walaupun setengah memaksa, akhirnya diizinkan. Lalu Rajal bin Unfuah ini mendakwahi Musailamah Al-Kadzab. Bukannya berhasil mendakwahi, malah dia yang ketut jadi pengikutnya Musailamah. Padahal dia ini adalah orang yang hidup sama Nabi, belajar Al-Quran, ngapalkan Al-Quran. Ternyata bisa ketut jadi pengikutnya Rajal bin Unfuah. Bahkan setelah itu Rajal bin Unfuah menjadi juru bicaranya Musailamah untuk mengajak orang kepada nabi palsu. Begitu informasinya sampai ke Madinah, semua orang muslim, semua sahabat Nabi geram, kesel sama Rajal bin Unfuah, kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah, alhamdulillah bukan saya. Sejak saat itu Abu Hurairah jadi lega. Alhamdulillah orang yang dimaksud Nabi giginya lebih besar daripada gunung Uhud, bukan saya, ternyata Rajal bin Unfuah. Maka sejak saat itu Khalifah Abu Bakar memerintahkan pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ada satu orang laki-laki yang namanya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini kakaknya Umar bin Khattab, yang ketika perang dia bersumpah, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata apapun dari mulut saya sampai pedang saya ini bisa memenggal kepalanya Rajal bin Unfuah. Ini sahabat Nabi tapi berkhianat, sahabat Nabi tapi murtad, sahabat Nabi tapi jadi pengikut Nabi palsu, hafal Al-Quran tapi justru Al-Quran dipakai untuk menolong Nabi palsu. Maka Zaid bin Khattab betul-betul berhasil memisahkan kepalanya Rajal dari badannya. Ketika sampai informasinya itu, kaum muslimin lega. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil apa? Yang sahabat Nabi aja bisa murtad, apalagi cuma sahabatnya Pak Bambang gitu. Yang sahabat Nabi aja bisa murtad, apalagi cuma sahabatnya Kanjeng Pardi. Sopo ono sing jenenge Pardi di sini, Pak? Tidak ada. Orang yang belajar Al-Quran aja bisa jadi pengikutnya Nabi palsu. Tidak ada jaminan kalau orang sudah berteman dengan Nabi, dia mendapatkan hidayah dan selamat daripada hal yang demikian. Tidak ada jaminan. Apalagi cuma ngaji sama Ustadz Ja'far, tambah belas tidak ada jaminannya. Tambah belas nggak ada jaminannya. Ini ngajinya sama Nabi, sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi murtad jadi pengikut Nabi, jadi pengikut Nabi palsu. Ini pelajaran. Jadi definisinya para sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi, masuk Islam, meninggalnya dalam keadaan muslim. Karena ada orang yang bertemu Nabi, jadi pengikutnya Nabi, tapi matinya dalam keadaan murtad. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hati-hatilah milih kawan, hati-hatilah milih teman, hati-hatilah milih sahabat, hati-hatilah milih lingkungan. Karena kadang orang sudah dididik sedemikian rupa, hanya karena pengaruh lingkungan bisa berubah sama sekali. Saya kasih contoh. Ada bapak ibu didik anaknya 7 tahun di homeschooling di dalam rumah, terus anaknya dikarantina, diajari Al-Quran, diajari yang baik-baik. Setelah 7 tahun dikarantina, pulang kampung ke rumah kakeknya, nginep di rumah kakeknya 3 hari, ketemu TV, ketemu sama teman-teman yang lain. Pulang-pulang itu bawa oleh-oleh, kalimat ASU,
ketemu kalimat-kalimat kebun binatang, cicak, kadal, curut, macam-macam. Ini anak-anak zaman sekarang itu kan mulutnya kayak gitu. Masih kecil-kecil tapi udah apa? Fasih, misuh. Ini yang ngajari siapa? Bisa jadi nyontok orang tua. Tapi kalau orang tuanya soleh, bisa jadi karena teman-temannya. Mohon maaf nih, saya dulu pernah mendapati ada anak kecil umurnya belum genep 7 tahun. Ngajak teman-temannya yang lebih tua nongkrong di taman kuliner ngerokok. Bukan 1 gelintir, 2 gelintir. Bahkan sampai ketika di rongsen, anak ini di rongsen waktu itu, dokter yang rongsen itu ngasih tahu sama saya, ini paru-parunya anak ini sudah kotor, Ustaz. Umur 7 tahun. Ketika dilarang, oleh orang gimana? Wah, aku nyontoh bapakku yang rokok. Oh, ya masku yang rokok. Jadi anak itu peniru yang ulung. Dia melihat lingkungannya, dia melihat teman dekatnya, maka dia akan jadi seperti itu juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tabi'in adalah orang yang bertemu sahabat, masuk Islam, matinya dalam keadaan muslim. Kalau tabi'ut tabi'in adalah orang yang bertemu tabi'in, masuk Islam dan matinya dalam keadaan muslim. Inilah yang disebut salasatul qurun al-mufaddalah. 3 generasi terbaik. Atau para pengarang kitab, para ulama kita ringkasnya menyebut mereka dengan para salaf. Jadi kalau disebut para salaf itu maksudnya adalah salasatul qurun al-mufaddalah. Walaupun kalau dalam tradisinya para habaib yang disebut sebagai salaf itu siapapun yang hidup sebelum kita, pokoknya dia orang soleh, dia orang alim, hidupnya sebelum kita, maka disebut dengan salaf. Ala kulli hal, kita coba mendengarkan apa saja sih pendapat para salaf tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu. Kok kemarin Ustadz cerita tentang Nabi Adam? Di dalam kisah Nabi Adam itu Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam itu semua ilmu. Sampai-sampai malaikat itu semuanya diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu karena kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Para malaikat itu sujud karena saking gumunnya. Ini kok bisa ada orang pinternya kayak gini? Saking takjubnya para malaikat terhadap ilmunya Nabi Adam, maka mereka semua tersujud karena kekaguman tersebut, selain karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu adalah satu-satunya hal yang bisa membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Kalau sama-sama dibilang punya otak, hewan juga punya otak. Tapi yang membedakan antara otak manusia dengan otak hewan adalah ilmu. Kalau dibilang berani-berani, siapa yang punya gelar pemberani? Singa juga pemberani, harimau juga pemberani, gajah juga pemberani, bahkan lebih berani daripada manusia. Kalau dibilang penyayang, induknya hewan kepada anaknya juga penyayang. Akan tetapi yang membuat manusia itu lebih afdal daripada hewan adalah ilmu. Di sini disebutkan di dalam kitab ini, ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid disebutkan, wa bil ilmi azharallahu fadla Adam alaihi salam alal malaikah wa amarahum bisujudilah wa aidan wal wasilatu lil wusul ila sa'adatil abadiyah in waqa'al amalu bimuqtadah. Nah, ini poinnya di sini. Dengan ilmulah manusia itu lebih unggul daripada makhluk yang lain. Dengan ilmulah Nabi Adam lebih unggul daripada malaikat. Dengan ilmulah Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dan ilmu adalah
satu-satunya wasilah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Ilmulah yang menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, ini pertanyaannya, ilmu apa Ustadz? Apakah semua ilmu? Ini ada teman saya profesor tapi stres bunuh diri Ustadz. Ini ada teman saya kaya raya Ustadz. Dia arsitek yang paling top tapi ternyata stres. Dia banyak utangnya. Berarti nggak bahagia dong. Ilmu apa yang membuat seorang itu bisa bahagia di dunia dan akhirat? Ilmu yang kalau dipelajari dia bisa yakin menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tauhid namanya, ilmu iman namanya. Ada ilmu ma'rifatul rasul, ilmu mengenal rasul. Ada ilmu hadis namanya, ada ilmu sirah namanya. Kemudian ada ilmu ma'rifatuddin, ilmu mengenal agama. Karena pertanyaan malaikat yang ketiga adalah madinuka, agamamu apa? Ini maksudnya adalah ilmu fikih. Yang dengan belajar ilmu fikih, kita tahu apa itu ibadah, kita tahu apa itu muamalah, kita tahu apa itu nikah, kita tahu apa itu jinayah. Jinayah itu kriminalitas. 3 ilmu ini yang kalau dipelajari dengan baik, maka orang akan mendapatkan apa? Kebahagiaan yang abadi. Kemudian keterangan dari guru saya yang lain tentang ilmu, maksudnya adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, dan ilmu alat, ilmu bahasa untuk mempelajari 5 ilmu itu. Jadi siapa yang mau menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, maka dia akan mendapatkan apa? As-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang sejati. Alhamdulillah di Masjid Firdausil A'la takmirnya sudah berusaha untuk menyelenggarakan pengajian semacam ini. Alhamdulillah setiap Senin kita duduk di sini mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran berisi tadabbur kisah para nabi, yang para nabi ini adalah simbol ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana toh kalau kaya? Bagaimana toh cara Nabi Sulaiman itu walaupun kaya tetap bersyukur kepada Allah? Gimana toh kalau kita sakit, bisa enggak kita sabar kayak Nabi Ayub? Bisa nggak sih kalau kita punya ilmu itu nggak sombong kayak Nabi Adam? Jangan kayak iblis punya ilmu tapi sombong. Gimana sih kita masuk ke perahu yang namanya perahu syariat supaya kita nggak tenggelam dalam gelombang kesesatan sebagaimana umat-umatnya Nabi Nuh? Bagaimana sih berdakwah sabar seperti Nabi Ibrahim, walaupun pengikutnya cuma 5, beliau tetap semangat dakwah. Bagaimana sih kalau kita diganggu sama saudara-saudara kita seperti Nabi Yusuf? Gimana sih kita nggak boleh menyerah dalam dakwah? Jangan sampai seperti yang dilakukan Nabi Yunus sehingga beliau ditelan ikan paus. Kalau sudah kadung seperti itu, gimana cara bertaubatnya? Nah, ilmu-ilmu yang dikisahkan dalam Al-Quran lewat kisah para nabi, ini adalah ilmu-ilmu yang membuat kita punya pegangan supaya hidup bahagia di dunia. Kaya, alhamdulillah, bersyukur, sedekah, lakukan amal soleh. Miskin, yowis, bersyukur, qanaah, ridho, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya sesuatu tidak sombong, melihat orang punya sesuatu tidak hasad, ngerjakan sesuatu tidak berharap dipuji, dicaci, ya biasa saja tetap jalan. Kadang-kadang kan ada orang kayak gitu, hidupnya ini selalu memikirkan apa yang dibicarakan orang. Mau beramal soleh, wah aku dingko diarani mbak Ekai ria, akhirnya malah situ amal soleh. Aku diomongin ini, diomongin ngono, akhirnya nggak jadi amal soleh.
Mau beramal takut, tidak beramal juga takut. Mau infak ragu-ragu, tidak infak juga ingin infak. Akhirnya serba bingung, sakit kok susah, tidak sakit juga susah. Kaya susah, nggak kaya ya susah. Nah ini ilmu-ilmu inilah yang akan kalau kita pahami dengan baik membuat hidup kita semakin apa Bapak Ibu? Semakin nyaman, semakin tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan catatan in waqa'al amal bimuqtadha. Kita akan bahagia di dunia dan akhirat kalau setelah kita dapatkan ilmu ini kita langsung berusaha mengamalkan. Kita akan bahagia di dunia dan akhirat yang setelah kita dapatkan ilmu ini kita langsung berusaha mengamalkan. Tadi saya menceritakan tentang Rajal bin Unfuah, seorang sahabat Nabi yang matinya murtad karena salah memilih teman. Maka sepulang dari sini Bapak Ibu yang ngaji di Firdausil A'la mulai berpikir dan mempertimbangkan lagi, aku nek konconan karo Mbak Kae kok mesti hatiku kemerungsung ya. Ndak nyaman ya kalau duduk sama dia tuh kok mesti obrolannya tentang aibnya orang lain ya. Kok aku kalau ngobrol sama dia tuh kok jadi malu ya mau ibadah ya. Aku kalau nongkrong sama mbak-mbaknya itu mau sedekah kok jadi tidak berani ya. Atau kalau mau diajak pengajian kok malu ya. Aku tak temenan sama mbak itu aja lah yang selalu mengingatkan aku dan ngajak aku ke pengajian dan seterusnya. Nah dengan catatan itu setelah dapat ilmu pulang berusaha apa? Berusaha mengamalkan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah menyebutkan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Loh kok bisa? Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta harus kamu jaga. Kita punya ilmu nih Bapak Ibu. Saya naik motor dari perjalanan Surabaya, Jogja, ngantuk mampir ke pom bensin. Saya tidak bawa duit, bawanya cuma ilmu. Misalkan saya geletak di pom bensin, kira-kira takut tidak ada orang yang bongkar kepala saya? Tidak perlu takut, terus geletak aja, tidur tinggal tidur. Lain sama orang yang kantongnya dompetnya tebel, isinya duit ratusan ribu merah semua. Mau tidur geletak di masjid, khawatir dompetnya diduduk sama orang ini. Betul? Orang itu kalau pas motornya biasa elek, dipinjam orang boleh. Begitu motornya bagus, keluaran terbaru, dipinjam orang mulai apa? Wabot. Nek mobilnya otok-otok dipinjam orang ya monggo, silahkan mas tabraknya ya rak popo, jajal apa? Kegesek bisa. Yang sakit hatinya ini bukan. Betul? Orang punya duit banyak bingung bikin berangkas. Pernah ada jamaah itu rumahnya malam dibobol sama maling, pintunya dicongkel, duitnya emasnya sak lemari dibawa kabur semua sama maling. Stres setelah itu hari. Orang punya duit apa? Bingung harus jaga. Orang punya ilmu tidak usah khawatir tidak punya duit, kamu akan dijaga sama ilmu. Ada saya diceritani ada seorang ibu-ibu sudah tua, umurnya mungkin udah mau 70 tahun. Saya kemarin ditipu Ustaz. Oh kok bisa Bu? Lah ya saya ditelepon, katanya saya mau dikasih duit pensiun nanti 75 juta, tapi saya disuruh transfer dulu sekian-sekian ya, tak transfer. Akhirnya setelah tak transfer malah duitku hilang kabeh, Ustaz, 25 juta. Wes tua barang kok Bu gitu. Maksudnya apa? Di usia setua itu tuh masih ingin apa? Ingin apa? Ingin harta. Apa yang dibawa masuk kubur? Malah ditipu 25 juta gara-gara rakus sama harta. Dia malah kehilangan sesuatu yang dia jaga, yang dia kumpulkan capek-capek. Selain kisah ini ada lagi yang lain, namanya Ustadz Abdus Somad Batubara LCMA. Beliau belum punya rumah, tapi punya pondok pesantren. Ini lagi bangun pondok pesantren seluas 2 hektar.
pergi kemana-mana naik pesawat, naik jet pribadi. Kemana-mana orang bawa mobil Alphard dan lain sebagainya. Monggo Ustaz makan di restoran saya gratis. Monggo Ustaz. Setiap saya nemeni beliau itu, orang-orang lomba-lomba ngasih hadiah. Kalau di Lombok ada ibu-ibu yang punya toko perhiasan, ngasih oleh-oleh banyak untuk beliau, emas, perak, mutiara, macamnya. Harta bendanya tidak banyak, tapi punya ilmu. Kemana-mana beliau dimuliakan karena ilmunya. Semua yang beliau tidak punya diberikan karena ilmunya. Terakhir kemarin dapat info dikasih mobil Jaguar. Dijual, dibuat bikin pesantren di Kalimantan. Ini ya Bapak Ibu ya. Ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta harus kita jaga. Kadang-kadang stres juga sampai ada orang yang nyewa loker-loker di bank itu untuk nyimpen sertifikat tanah dan lain sebagainya. Stres mikirnya. Masukkan ke bank kok ya ada potongan ini, potongan itu, diputar kok khawatir bangkrut dan lain sebagainya. Tidak enak. Al-ilmu yarbu alal infaq wal malu tunqisuhun nafaqah. Ilmu semakin dibagikan semakin nambah. Tapi kalau duit dibagi berkurang. Betul? Al-ilmu hakimul mal, al-ilmu hakimun wal malu mahkum. Ilmu itu akan menjadi acuan bagi kita untuk memutuskan segala sesuatu. Orang yang punya ilmu, ketika memutuskan sesuatu, mantep karena tahu ilmunya. Mau nikahkan anak, mantep, tenang. Caranya memilihkan istri yang solehah buat anak, yakin, mantep, pede, tahu karena punya ilmu. Sedangkan yang punya duit udah ngeluarin duit miliaran untuk nikah, 2 minggu pegat. Hakala repot, dan nanti uang yang dikeluarkan untuk itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapat? Untuk apa kamu keluarkan? Al-ilmu yuksibul alim at-ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhdudati ba'dal maut. Ilmu itu memudahkan seorang untuk melakukan ketaatan. Ana mau sholat taubat Ustaz, tapi tidak tahu tata caranya. Akhirnya enggak sekalian. Tidak melakukan ketaatan karena tidak tahu ilmunya. Sedangkan orang yang tahu ilmunya, enjoy aja. Mau amal-amal apapun, dia tahu ilmunya. Dan orang yang punya ilmu, walaupun sudah meninggal, nanti akan tetap namanya dikenang, diceritakan. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikannya. Siapa yang tidak kenal Mbah Ahmad Dahlan? Siapa yang tidak menceritakan tentang Mbah Hasyim Asy'ari? Mereka sudah meninggal lama, tapi sampai sekarang namanya masih disebut-sebut dengan baik. Sedangkan orang-orang kaya yang mati tanpa amal soleh, kayak duit ini tunggu rebutan anak-anak, tunggu rebutan warise, kan gitu. Wahakata. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu itu adalah agama. Orang kalau mau ngelihat kualitas agama seseorang, lihat sejauh apa dia mencintai ilmu, sejauh apa dia mencintai ulama. Oh, orang ini kok kemana-mana dekat sama para ulama. Oh, ini berarti insya Allah orang baik. Oh, orang ini nggak betah kalau duduk sama para ulama. Ya wis, fix itu. Latar belakangnya seperti apa loh? Orang itu kan kalau hatinya kotor, mana mungkin bisa nyaman duduk sama ulama, mana mungkin mau nyaman duduk di majelis ilmu. Seneng dugem itu tadi yang nyaman. Tapi kalau di tempat-tempat ilmu, wah nggak betah dia, baru sebentar sudah boyoknya panas kan gitu. Wa manfaatul mal tazulu bi zawalihi. Manfaat harta akan hilang kalau harta itu hilang. Sedangkan manfaat itu tidak hilang walaupun sedangkan manfaat ilmu tidak akan hilang walaupun pemilik ilmunya sudah mati. Ja'far Al-Jufri bisa mati besok, bisa mati habis ini. Tapi insya Allah ada rekamannya di YouTube, bisa ditonton ulang. Iya, insya Allah. Ya kalau ditonton, kalau enggak ya tidak bermanfaat. Mata khuzanul amwal wahum ahwat. Wahum amwat, wahum ahya. Para penumpuk harta itu hakikatnya dia sudah mati, tertawan sama harta.
walaupun dia masih hidup. Sedangkan wal ulama baku nama bagiyat dahar, sedangkan para ahli ilmu itu akan tetap hidup selama waktu itu masih ada sebelum kiamat. A'yanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Para ulamanya, orangnya sudah mati, akan tetapi nama dan ilmunya masih ada di dalam hati. Ulamanya mati, orangnya mati, tapi ilmunya masih ada di dalam hati. Terakhir penutup, siapa di sini yang nggak pernah dengar nama Imam Al-Ghazali? Semuanya pasti sudah kenal. Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Dari Sabang sampai Maroke, dari Jepang sampai Maroko, itu semua majelis-majelis ilmu pasti di dalamnya dibahas tentang kitab Ihya Ulumuddin. Orangnya sudah meninggal tahun 600 Hijriah. Seakan-akan beliau masih hidup mengajarkan ilmu kepada kita. Saya, Ja'far Al-Jufri, setiap hari Kamis pergi dari Jogja ke Solo, hadir di Masjid Riyadh, hadir di majelisnya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi untuk membahas, mengkaji, mempelajari kitab Ihya Ulumuddin setiap hari Kamis. Kalau saya tidak bisa berangkat, saya nonton online dari YouTube ada. Orangnya sudah meninggal. Imam Ghazali sudah meninggal. Tapi sampai sekarang berapa banyak kepala yang bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau. Nah, itulah alangkah lucunya orang yang lebih milih harta daripada ilmu. Orang cerdas minum orang cerdas lebih milih ilmu daripada harta. Ibu yang meninggalkan anak dengan ilmu walaupun tak punya harta, Allah akan jamin kehidupannya dengan ilmunya. Sedangkan anak bodoh yang ditinggal dengan harta, tinggal tunggu 3 tahun, insya Allah duitnya akan habis dipakai judi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.